sejarah museum ya. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Basir ya, di sini sebagai pemandu adik-adik sekalian ya. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 April tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan Dr. Darwito ya. Namun diletakkan koleksi pertama itu berupa akta sekarang yang diletakkan oleh Presiden pertama yaitu Soekarno, yaitu yang itu Arca Mekara. Sehingga dulu museum ini dikenal dengan Museum Gunung Arca ya. Gunung Arca. Nah, museum ini dulu dikelola oleh kementerian atau pusat ya. Nah, pada tahun 1999 sampai 2000 terjadi otonomi daerah. Jadi museum ini diserahkan ke pemerintah provinsi Sumatera Utara, sekarang dikelola oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara yang dikenal dengan Museum Historik Provinsi Sumatera Utara ya. Nah, jadi ada pertanyaan, apa itu pengertian dari museum? Ya. Pengertian dari museum adalah suatu lembaga yang bersifat tetap, ya. Tidak mencari keuntungan dan terbuka untuk umum. Jadi siapa aja boleh datang museum ya, bebas. Nah, ada masyarakat usia. Ya. Nah, kemudian apa itu fungsi museum? Ya. Museum berfungsi untuk mengumpulkan, merawat, memamerkan dan mengedukasikan koleksi-koleksi hasil peninggalan sejarah nenek moyang kita masa lalu. Di samping itu museum juga berfungsi sebagai tempat rekreasi, penelitian dan sebagainya ya. Jadi kalau adik-adik nanti tamat dari sini kuliah S1, S2, S3 ya, bisa penelitian di museum ya. Nah, hingga saat ini museum ini telah memiliki kurang lebih dari 7.000 koleksi terdiri dari berbagai jenis seperti filologi, numismatik, arkeologi, biologika dan sebagainya ya, sehingga museum ini dikategorikan dengan museum umum ya. Nah, kalau museum yang memiliki koleksi terdiri dari berbagai jenis disiplin ilmu atau bidang ilmu itu dikategorikan dengan museum umum ya. Nah, kalau koleksinya hanya satu jenis, nah itu disebut dengan museum khusus ya. Contohnya museum perkebunan, dia hanya koleksi tentang perkebunan ya. Kemudian museum Ramasa, nah, itu tentang hewan-hewan ya. Kemudian nanti ada masuk ke ruang pameran di sini di ruang prasejarah dulu kalau kita koleksi prasejarah manusia purba ya. Manusia purba, lembaga purba ya. Manusia purba. Manusia purba ini ada terbagi dua, yang Homo sapiens dan Homo erectus ya. Nah, kalau Homo erectus itu manusia purba yang belum menggunakan pikiran, belum ada pikirannya, otaknya belum berpikir ya, belum cerdas, jadi belum bisa membuat pakaian ya. Jadi mereka itu beraktivitas telanjang dan berpakaian apa-apa ya. Nah, beda dengan Homo sapiens yang sudah memiliki kecerdasan ya, sudah mempunyai akal pikiran, jadi mereka sudah bisa membuat pakaian dari kulit hewan ya. Mengolah makanan juga sudah bisa ya, dibuat dari tangkap, dipotong, dibakar. Jadi makanannya sudah bisa diolah karena sudah memiliki kecerdasan. Nah, di situ nanti terdapat koleksi-koleksi peralatan manusia purba pada masa lalu. Dan seperti kapal batu atau kapal berimbas atau Sumatrani ya. Kemudian ada tandu rusak, kemudian ban berjalan, kapal dan sebagainya ya. Terdapat juga hewan-hewan Sumatera yang dilindungi seperti harimau Sumatera, beruang, ular sawah ya. Kemudian tergili, gajah Sumatera ya. Gajah itu tinggal di tulangnya gitu ya, bukan tulangnya orang Batak, bukan gajah gitu ya. Kemudian nanti ada masuk ke lantai satu bagian barat ya. Sebelah kanan di situ tampilkan koleksi megalitik. Nah, megalitik ini adalah kebudayaan nenek moyang kita sebelum mengenal agama. Jadi semuanya masih berhubungan dengan dunia mistis. Seperti ada peti mati dari Nias, ya, peti mati ini berbeda dengan yang lain. Dia memang kalau badannya itu sama dengan yang lain, tapi dia memiliki kepala ya, disebut dengan lasara. Kepala naga. Jadi kalau dia dikubur, ya itu yang dikubur itu hanya petinya aja, kepalanya tetap di atas tanah. Dan menandakan di situ ada kuburan bangsawan, kepala suku atau pengelu adat dari masyarakatnya. Nah, kemudian terdapat juga patung Pamanumbalang dari Batak Toba, kemudian Mejan dari Dewi, ya fungsinya sebagai penjaga kampung. Kemudian terdapat juga tongkat pengaduan yang berfungsi untuk mendatangkan hujan dan menghentikan hujan. Dulu hujan itu signifikan, kalau banjir ya kan, mungkin masyarakat jual hujan itu berhenti. Kalau
kayu alit. Biasanya tentang guna-guna, santet, pelet, ya. Kemudian tolak bala, kemudian hari baik dan hari buruk. Ya. Nah dulu juga nggak boleh sembarangan berpesta. Ya. Kita mau menikahkan anak untuk hari ini nggak boleh sembarangan, harus bertanya ke dulu nanti itu. Jadi kalau nggak bertanya nanti bertanya nasi kemasan, ya, masa air teh yang mendidih, ya. Belakang angin beliung kendaraan terbang. Pokoknya ada hal yang aneh-aneh. Jadi menentukan hajatan atau pesta itu dulu itu dukun atau datu. Ya. Nah itu dulu kepercayaan kita sebelum mengenal agama. Sekarang sudah nenek-nenek kita sudah memiliki agama, itu sudah ditinggalkan. Ya. Semua sekarang karena sudah baik. Kapan aja sudah bisa melaksanakan pesta, kecuali yang minggu dan umat Kristen itu pun karena ibadah. Ya. Kalau mendesak sekali, tetap bisa juga. Semua hari sudah baik. Ada hari yang dulu sekarang. Kemudian masuk ke ruang Hindu Buddha, di situ dengan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan sejarah Hindu Buddha, ya, seperti Patung Amitabha, Prasna Paramita, Dewi Lakshmi dan sebagainya. Ya. Nah ini kita temukan dari situs Persajian dan Padang Lawas. Padang Lawas? Tahu ya? Padang Lawas. Nah di situ terdapat banyak candi, ya. Bukan di Jawa aja. Di situ di Padang Lawas banyak candi. Candi Bahan 1, Bahan 2, Bahan 3, Candi Sipamutung, Candi Tanjihat, dan sebagainya. Nah di sana banyak candi-candi, ya, peninggalan Hindu Buddha. Ya. Kemudian kita temukan juga dari situs kota Cina. Tahu di mana situs kota Cina? Situs kota Cina tahu di mana? Ya? Kota Cina tahu di mana? Di Marelan Belawan. Ya. Tahu Marelan Belawan kan? Ya, di situ ada situs kota Cina, ya. Di situ dulu ada jalur perdagangan terbesar. Jadi banyak orang Cina datang, ya, di situ. Jadi mereka banyak menganut agama Hindu Buddha, ya. Jadi banyak peninggalannya. Gitu. Jadi di situ dulu memang termasuk jalur perdagangan yang terbesar, ya. Kemudian masuk ke ruang Islam, ya. Di situ kita ambil koleksi-koleksi tentang Islam, ya. Diceritakan masuknya Islam ke Sumatera Utara itu dari jalur perdagangannya dari Barus. Tahu Barus di mana? Tahu Barus? Ya, Barus itu di Tapanuli Tengah, berbatasan dengan Sibolga, ya. Di situ adalah termasuk juga jalur perdagangan besar, ya. Jadi para saudagar atau penjual kebutuhan, ya, kain dulu dijual, ya, rempah-rempah masuk melalui Barus. Dari situ disebarkanlah agama, ya, agama Islam. Jadi Islam masuknya ke Sumatera Utara itu pada abad ke-11 sampai ke-12. Ya. Nah, kemudian masuk ke ruang kolonial, di situ terbentuk koleksi-koleksi kolonial atau sejarah perkebunan yang ada di Sumatera Utara. Ya. Belanda dulu datang ke Sumatera Utara itu bukan menjajah atau perang-perang, ya, tetapi bekerjasama dengan pendiri membuka lahan, menanam perkebunan, menanam tembakau, kemudian dengan tembakau Dewi, ya, kualitasnya nomor 1 di dunia. Nah, Belanda mengambil pekerja atau buruh dari masyarakat setempat, gak ada yang mau. Ya, jadi datangkanlah yang mengambil inisiatif mendatangkan pekerja Cina dari Malaysia. Ada orang Cina sini? Ya, nah, jadi datangkan pekerja dari Cina, ya. Nah, dibuka lagi lahannya, kurang lagi kurang pekerja aja, didatangkan lagi dari India. Ya, kurang lagi. Oh, India, Pak. India ini. Ya, oke, benar, ya. Didatangkan dari India, ya. Kurang lagi pekerjanya didatangkan dari Jawa. Ada orang Jawa? Ini, Pak. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa banyak orang Cina, India, Jawa di Sumatera Utara itu dari sejarah perkebunan, ya. Jadi kalau Belanda nggak buka perkebunan di Sumatera Utara, mungkin Jawa, Cina, India itu ada, tapi nggak sebanyak ini, ya. Jadi makanya kalau ada dilihat semua perkebunan sekarang pekerjaannya sekarang orang Jawa, ya, sama orang Batak. Cina nggak ada lagi. Cina udah bergeser jadi Cina kebun sayur, ya. Jadi nggak ada lagi perkebunan. Ya.
Oke, nanti naik lantai 2 di situ tertulis koleksi-koleksi daur hidup mulai dari kelahiran sampai kematian, seperti peralatan makan siwi, perikanan, peternakan, perdagangan, ya, kemudian berburu dan meramu dan sebagainya. Ya, terdapat juga peti mati yang berasal dari kota Tuba yang disebut dengan abal-abal. Ya. Terdapat juga miniatur rumah adat dari berbagai etnis yang ada di Sumatera Utara. Ada tahu etnis? Ya, suku. Ya. Nah, aku tanya dulu, ada berapa etnis asli Sumatera Utara? Ada berapa etnis asli Sumatera Utara? Ya, ada 8. Dulu sini lu kau. Ya, kita dulu. Jangan langsung mampus lagi. Ya, oke, sebutkan 8 etnis asli Sumatera Utara. Batak. Sama, Bapak Dewi sama. Bapak Dewi. Melayu. Malungun. Karu. Mandiri. Ini bisa. Ya, pesisir. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, etnis asli Sumatera Utara ada 8 ya. 5 Batak, Toba, Karo, Simalungun, Akulah Mandailing, Bapak Dairi, Melayu, Nias, pesisir. Ya. Pesisir ini pesisir Bolga ya, bukan pesisir Pantai Cermin atau Pantai Labu. Ya. Oke, nanti ada rantai itu masuk ke lantai 2 bagian timur, di situ terdapat berbagai tenun yang ada di Sumatera Utara. Ya. Berbagai tenun yang ada di Sumatera Utara itu namanya sesuai dengan etnis masing-masing. Ya. Ada orang Batak Toba? Ada? Ada orang Barat? Ada? Ya. Tenun sudah nggak ada masalah. Tenun di Sumatera Utara, dengar dulu. Tenun di Sumatera Utara kalau di Toba disebut dengan ulos. Ya. Ada orang Karo? Ada. Ya, udah kenal semua? Dengar. Kenal lagi nih. Dengar. Ya, Pinang. Tenun di Sumatera Utara kalau di Toba, Batak Toba namanya ulos, kalau ada yang lain? Abel-abel peti mati. Ada yang bisa? Kalau dicoba ulos, kalau di Karo? Wis ya. Betul ya. Ada orang Simalungun? Tidak ada. Ada orang Batak? Dewi? Ada orang Melayu? Melayu? Jangan malu dengan etnisnya sendiri ya. Oke. Kalau di Melayu namanya apa? Ya, dengar dulu ya. Jadi tenun yang di Sumatera Utara itu jenisnya macam-macam atau penyebutannya sesuai dengan ini masing-masing. Kalau di Toba ulos, di Karo uis,
ya. Di Simalungun Iyo, di Pak Dairi Oles, ya. Kalau di Melayu, oke, ya, tepuk tangan dulu. Ya, di Melayu namanya songket ya. Jadi itu tadi berbagai nama tenun ya. Jadi jangan bilang orang Karo pakai dulu. Jangan bilang selalu pakai semua punya nama tenun. Oke, nanti lanjut ke ruang berikutnya. Di situ terdapat koleksi alat musik ya. Seperti siku dari Nias, kecapi dari Melayu, Masapi dari Batak Toba, Karantung dari Batak Toba, Gorkang Sambilan dari Angkola Mandeli ya. Nah, terdapat juga koleksi-koleksi kesenian seperti segale-gale, segale-gale ya. Ya, terdapat juga koleksi permainan tradisional seperti congklak, ketapel, pato lele. Masih tahu pato lele? Tahu pato lele. Mungkin takraw, pemadat dan sebagainya ya. Nah, turun nanti ke bawah. Di situ ditampilkan koleksi pers ya, koran-koran masa lalu. Ya, bahwa koran pertama yang ada di Sumatera Utara itu disebut namanya Deli Koran ya, ditulis dengan menggunakan bahasa Belanda, diterbitkan oleh seorang berbahasa Belanda pada tahun 1845 ya. Nah, kemudian terdapat juga koleksi senjata tujuan kita melawan penjajah seperti batu runcing, tombak, bisul, bom molotov. Tahu bom molotov? Ya, bom versi Belanda. Tahu bom versi Belanda? Ya, bom versi Belanda itu terbuat dari telur bebek ya, nanti ujungnya dilubangi, isinya dikeluari ya. Kaca, merica, cabai begini halus masuk ke dalam, dilempar ke atas musuh. Memang musuhnya nggak mati, tapi musuh kalau dilempar itu kan kemudian gini, kemudian bukan, senjatanya dirampas. Ya. Nah, jadi itulah senjata tradisional pejuang kita melawan penjajah, sangat sederhana ya, tapi dengan semangat yang kuat ya, kemauan yang tinggi. Jadi pejuang kita bisa melawan penjajah. Ya. Nah, kemudian terdapat juga foto-foto pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Utara. Ya, saya mau tanya dulu pengetahuan kalian tentang pahlawan nasional. Ya, ini siapa namanya ini? Hah? Siapa? Dwi ya, oke, sini Dwi. Ya, udah kenal? Udah ya? Sebutkan pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Utara. Singamangaraja. Ya, Singamangaraja udah tepuk tangan. Yang laki-laki. Ya, sebutkan nama pahlawan nasional dari Sumatera Utara selain Singamangaraja. Sultan Dewi bukan. Pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Nggak tahu? Ya, tepuk tangan. Nggak tahu. Ini yang lagi, yang kacamata sini. Ya, sebutkan nama pahlawan nasional Sumatera Utara. Ada Malik ya. Ya, sebutkan pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Amir
Semangat, bisa? Ya. Kedua, Bisa. yang kedua, dilarang pegang kaca fitri. Ya. Yang kota itu namanya kaca fitri. Ya, nggak boleh pegang-pegang, nanti tangannya lengket. Bisa? Bisa. Dilarang lari-lari dan teriak-teriak di depan orang. Bisa? Karena semua bisa. Sebelum produk pameran kita nobar dulu. Nobar. Ada di bioskopnya. Oke, silakan berdiri. Silakan masuk ke dalam. Kursi pun nggak cukup, nak ambil. Tangga ini pun bisa. Kirana, aku pamit mau ke Jakarta. Cucumu mah, anakmu Kirana mengajakku ke Jakarta. Katanya dia mau bikin pabrik di sana. Jadi dia ingin aku melihat usahanya itu.
berguru kepadamu menuju peradaban yang maju demi Indonesia.